Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Fathur AS SEMM. Bersama saya Nabitul Hasanah dengan akhiran NIM 216 dari kelas Manajemen E angkatan 2021. Di video kali ini akan membahas materi tentang skala pengukuran. Langsung saja ke pembahasannya. Definisi skala pengukuran menurut Sugiono tahun 2012 merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, untuk pengelompokan data sendiri, jika dilihat dari cara memperolehnya, ada pertama yaitu data primer. Ini adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian itu dilakukan. Kemudian yang kedua ada data sekunder, yaitu adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Kemudian pengelompokan data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ya ini ada data time series, itu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek tertentu dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut. Kemudian yang kedua ada data cross section, yaitu adalah data yang dikumpulkan pada suatu periode tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaannya. Kemudian pengelompokan data menurut sifatnya. Yang pertama ada data kualitatif. Menurut namanya, ini adalah data yang berupa pendapat atau pernyataan atau judgement, sehingga tidak berupa angka, akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Nah, untuk data kualitatif ini sendiri diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, misalnya saja melalui wawancara, analisis dokumen, observasi lapangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada data kuantitatif. Menurut namanya, ini adalah data yang berupa angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif ini dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Nah, untuk data kuantitatif sendiri ini terbagi lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada data diskrit, yaitu adalah informasi yang hanya dapat mengambil nilai tertentu dan tidak dapat diubah atau dibuat lebih presisi. Nah, informasi diskrit ini hanya berisi sejumlah nilai yang mungkin terbatas. Di sini, hal yang dapat dihitung dalam bilangan bulat seperti angka dalam dadu, yaitu angka 1 sampai 6. Atau juga bisa berupa jenis skema bilangan tetap lainnya seperti ukuran sepatu, yang bisa angka 34, 35, dan seterusnya. Disebut data diskrit karena mereka memiliki titik tetap dan ukuran pilihannya dan ukuran pilihannya tidak ada, karena Anda tidak bisa membagi 2,5 pada dadu, bahkan tidak dapat memiliki ukuran sepatu 34,5. Nah, untuk contoh data diskrit ini, misalnya saja ada jumlah siswa pada suatu kelas, jumlah pasien pada rumah sakit, lalu bisa juga berupa jumlah kelereng dalam kantong, dan lain sebagainya. Kemudian jenis data kuantitatif yang kedua ya ini adalah data kontinu, yaitu adalah data yang dapat mengambil nilai berapapun, biasanya dalam batas-batas tertentu, dan dapat dibagi menjadi lebih halus atau lebih detail. Nah, data kontinu ini memiliki jumlah nilai kemungkinan yang tak terbatas dan dapat dipilih dalam rentang tertentu. Nah, contoh untuk data kontinu ini sendiri ada misalkan saja kisaran suhu, tinggi badan seseorang, dan lain sebagainya. Di mana data kontinu ini dapat diukur dalam meter dan pecahan meter, bisa itu sentimeter, milimeter, maupun nanometer. Waktu suatu peristiwa juga merupakan data kontinu dan dapat diukur dalam tahun. Bahkan bisa dibagi menjadi pecahan yang lebih kecil tergantung pada seberapa akurat Anda ingin merekamnya. Bisa berupa bulan, hari, jam, menit maupun detik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu data kuantitatif, yaitu data diskrit di sini biasanya akan menggunakan skala nominal. Lalu untuk data kuantitatif yang kontinu, dia akan biasanya menggunakan skala ordinal, interval, dan rasio. Nah, kemudian untuk jenis skala sendiri terbagi menjadi skala data dan skala sikap, di mana untuk skala data ini terbagi menjadi skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Sedangkan untuk skala sikap terdiri dari yang pertama yaitu ada skala Likert, skala Goodman, lalu ada skala semantik diferensial, lalu juga ada rating scale, dan yang terakhir ada skala Thurston. Nah, untuk lebih detailnya kita akan membahasnya satu persatu dari jenis skala-skala ini. Yang pertama dari skala data yaitu ada skala nominal. Skala nominal adalah suatu skala yang diberikan pada suatu objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori lainnya, tetapi hanyalah sekedar label atau kode saja.
Selain itu bisa juga diartikan sebagai skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Contohnya di sini adalah jenis kelamin dari responden, di mana laki-laki disimbolkan dengan angka 1 dan wanita disimbolkan dengan angka 2. Lalu yang kedua ada skala ordinal, yaitu adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking terhadap kategori atau data yang berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi ataupun sebaliknya. Contoh, di sini ada tingkat pendidikan yang diurutkan berdasarkan jenjang pendidikannya. Pertama yaitu TK atau taman kanak-kanak sama dengan 1, sekolah dasar sama dengan 2, sekolah menengah pertama sama dengan 3, sekolah menengah atas sama dengan 4, diploma sama dengan 5, dan sarjana sama dengan 6. Lalu yang ketiga ada skala interval, yaitu adalah suatu skala di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu di mana jarak atau interval antara tiap objek atau kategori itu sama, atau yang menunjukkan jarak antara suatu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Contoh di sini, sangat tidak setuju sama dengan 1, tidak setuju sama dengan 2, netral sama dengan 3, setuju sama dengan 4, dan sangat setuju sama dengan 5. Nah, kemudian yang terakhir dari skala data adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala interval yang memiliki nilai dasar atau base value yang tidak dapat diubah, atau suatu skala yang memiliki sifat skala nominal, skala ordinal, dan skala interval dilengkapi dengan titik nol absolut dengan makna empiris. Contohnya yaitu IPK 0,0, 4,0, 3,50, lalu hasil pengukuran panjang, berat, dan lain sebagainya. Lalu mari kita beranjak ke skala sikap. Yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Ini dia contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Yang pertama ada dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, lalu sangat tidak setuju. Kemudian ada dari yang sangat positif, positif, negatif, lalu sangat negatif. Lalu juga ada yang dari selalu, sering, kadang-kadang, lalu tidak pernah. Dan yang terakhir juga ada dalam bentuk yang pertama sangat baik, baik, tidak baik, lalu sangat tidak baik. Lalu untuk contoh scoringnya dari jawaban dalam skala Likert, yaitu misalkan dari yang sangat setuju atau selalu atau sangat positif itu diberi skor 5. Lalu untuk yang setuju atau sering atau positif itu diberi skor 4. Lalu untuk jawaban ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral itu diberi skor 3. Lalu untuk jawaban tidak setuju, hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2. Lalu untuk jawaban sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Nah, kemudian skala yang kedua dari skala sikap adalah skala Goodman, di mana skala ini adalah skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas dan juga data yang didapat berupa interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawabannya nanti dibuat skor dengan tertinggi 1 dan terendahnya 0. Contohnya, dengan item pertanyaan, bagaimana pendapat Anda bila Tuan X menjabat sebagai pimpinan di perusahaan ini? Lalu pilihan jawabannya adalah setuju dan tidak setuju. Lalu skala sikap yang ketiga adalah skala semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, lalu bentuknya tersusun dalam satu garis kontinu, dan jawabannya berupa sangat positif terletak di sisi kanan, dan jawaban sangat negatif terletak pada sisi kiri. Data yang terkumpul dengan skala ini akan berbentuk data interval. Contohnya, gaya kepemimpinan untuk jawaban dari bersahabat sampai tidak bersahabat, lalu dari tepat janji sampai lupa janji, kemudian dari bersaudara sampai memusuhi, kemudian dari memberi pujian sampai mencela, dan dari mempercayai sampai ke mendominasi. Lalu skala sikap yang keempat adalah rating scale. Dari ketiga skala pengukuran sebelumnya, semuanya adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam
pengertian kualitatif. Data yang dihasilkan berupa data interval. Contohnya di sini pertanyaan berkaitan dengan ruang kerja. Jawaban 4 bila ruangan sangat baik, 3 bila ruangan cukup baik, 2 bila ruangan kurang baik, dan 1 bila ruangan sangat kurang baik. Kemudian skala sikap yang kelima adalah skala Thurston. Skala Thurston meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setujui dari beberapa pertanyaan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Pada umumnya, setiap item mempunyai nilai dari 1 sampai 10, tetapi nilainya tidak diketahui oleh responden. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you so much for watching and hope it helps. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!